Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah kepada seluruh sidang jemaat Tuhan kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, ibadah pada saat ini Bapa. Engkau yang akan memberkatinya, dan Engkau yang akan hadir di tempat di mana kami berada. Seluruh acara kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan mengambil alih acara-acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap semuanya saudara-saudara berada dalam sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Biarlah saudara-saudara pada saat ini kita selalu diberi kemenangan di dalam menghadapi kesulitan karena Yesus telah bangkit dan segera Ia akan menolong kepada kita. Marilah saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Karena Yesus hidup, maka hidup kita itu menjadi berarti, saudara. Jangan gentar, karena Dialah yang memegang hari esok kita. Karena Dia hidup, segera akan menolong kepada kita. Ada amin, saudara sekalian? Manakala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Manakala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup.
pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Oh hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Engkau hidup, oh haleluya. Oh haleluya. Tuhanku hidup. Oh haleluya. Oh Ramaya Sanaya Ramaturya haleluya. Oh haleluya.
kami besarkan namamu, kami muliakan namamu, kami muliakan namamu. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku kami serahkan dalam tangan Tuhan pujian ini. Kami agungkan Engkau karena Engkau menang, sudah menang. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau men-share kemenangan-Mu kepada kami, sehingga kami pun menang karena Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan saat ini firman-Mu di dalam tangan-Mu. Berkatilah, urapilah firman ini. Supaya disampaikan bukan hanya dengan kata-kata hikmat manusia. Tapi dengan kuasa daripada Allah. Yang mampu merubah kehidupan kami. Menjadi lebih baik. Menjadi serupa dengan Engkau. Inilah permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan firman ini dan hamba-Mu sekali lagi kuduskan, sucikan. Supaya boleh berlayak untuk menyampaikan firman ini. Dan tolong jemaat-Mu supaya semuanya Engkau siapkan hati mereka, bajaklah tanah hati mereka. Supaya gembur dan siap menerima taburan benih firman. Supaya firman ini yang boleh jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita memperingati bersama-sama akan Paskah. Saya lebih baik memakai istilah Paskah daripada memakai istilah Easter, ya. Dan firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas 24 ayat 5b sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian firman Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Sekali lagi, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Orang yang hidup tentu tidak tinggal bersama-sama dengan orang yang mati. Karena dia hidup. Dan dia akan tinggal bersama-sama dengan orang yang hidup pula. Orang yang mati akan tinggal bersama-sama dengan orang yang
mati, yaitu di pekuburan. Lalu kalau kita lanjutkan, dikatakan ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Memang sebelumnya ia mati, tetapi kini ia telah bangkit. Dia hidup. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea. Ingat, dia memberitahukan tentang apa yang dialami, yaitu tentang kematian dan kebangkitannya ketika masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Ini yang akan dialami oleh Yesus dan akan bangkit pada hari ketiga. Kata-kata ini yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu kata-kata yang pernah diucapkan Yesus mengenai apa yang akan dialami, yaitu kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Hari ini, saudara sekalian, kita memperingati bersama-sama tentang hari Paskah. Dan dihubungkan hari Paskah ini dengan hari kebangkitan Yesus. Yang sebenarnya Paskah ini berbicara bukan hanya tentang kebangkitan. Paskah ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Paskah itu bukan hanya terjadi di dalam satu hari. Tapi kalau kita melihat bersama-sama mengenai Paskah di dalam Perjanjian Lama, maka Paskah itu dirayakan. Tuhan meminta supaya orang Israel merayakan Paskah selama 7 hari. Atau ada yang mengatakan 8 hari. Yaitu dimulai di kalender kita, dimulai daripada Maret 27. Sampai kepada April tanggal 4. Jadi sebenarnya Paskah itu tidak hanya berarti kebangkitan Yesus yang kita peringati, tetapi juga kematian dan kebangkitan Yesus yang termasuk di dalam istilah Paskah. Dan Paskah sendiri mempunyai pengertian Passover di dalam bahasa Inggris. Berarti lolos. Maut itu melewati rumah-rumah bangsa Israel. Jadi kalau kita berbicara tentang Paskah, maka peringatan Paskah itu di dalam Perjanjian Lama mengenang kembali pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Melalui tulah yang ke-10
yang mematikan semua anak-anak sulung Mesir. Maka Israel dibebaskan daripada perbudakan Mesir. Namun juga Paskah itu memperingati tentang maut yang membunuh anak-anak sulung Mesir, tetapi tidak membunuh anak-anak sulung bangsa Israel. Maut itu hanya lewat. Karena apa? Karena maut itu melihat tanda darah anak domba yang dioleskan pada ambang atas rumah bangsa Israel. Tuhan sendiri memerintahkan saat itu melalui Musa kepada bangsa Israel, supaya mereka menyembelih anak domba. Dan anak domba itu harus jantan dan tidak bercela. Di dalam Keluaran 12 ayat yang kelima. Lalu kemudian di dalam Keluaran 12 ayat 13, darah itu harus menjadi tanda pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Darah itu dioleskan pada ambang atas pintu daripada bangsa Israel. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 13 dikatakan, apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Paskah itu memperingati pembebasan perbudakan Mesir, tetapi sekaligus keselamatan dari tulah ke-10, yaitu maut. Ini merupakan gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan juga kebangkitannya dari kematian. Ketika murid-murid perempuan Yesus mendapatkan batu penutup kubur terbuka dan kubur kosong, maka 2 orang malaikat yang menampakkan diri di dekat mereka berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Malaikat-malaikat itu mengingatkan mereka akan kata-kata Yesus sebelumnya mengenai apa yang akan dialami, yaitu tentang kematian dan kebangkitannya, yang merupakan peristiwa yang paling penting dan menjadi dasar iman Kristiani. Ini yang merupakan Paskah yang sebenarnya, yang pada hari ini kita rayakan bersama. Kita akan membicarakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama, kematian Yesus. Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat sebelum ia mati. Penderitaan fisik yang dimulai, saya percaya, di Taman Getsemani. Ia sudah merasakan penderitaan secara mental. Lalu kemudian ia ditangkap, ia dihina, ia diludahi, dipukul, dicambuk, dipaksa mengenakan mahkota duri, harus memikul salib yang harus dibawa ke Golgota. Salib di mana dia akan digantungkan di atasnya. Dan akhir daripada puncak penderitaannya, ia mati di kayu salib.
Apa yang dapat kita pelajari dari penderitaan dan kematian Yesus? Yang pertama, kematian Yesus sesuai dengan kehendak daripada Allah. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan, lihatlah Yesus. Tapi dia menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba yang dikorbankan di dalam perjanjian lama menggambarkan diri Yesus sebagai anak domba yang sesungguhnya, yang harus menjadi korban, supaya melalui darah yang tercurah itu menghapus dosa manusia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tanpa dosa. Ingat siapa Yesus? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena itu, maka ketika ia menjelma menjadi manusia, dikatakan bahwa dia tidak mengenal dosa. Dia tanpa dosa. Sesuai dengan apa yang sudah kita baca di dalam kitab Keluaran. Domba yang tidak bercacat celah. Yesus tanpa dosa telah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus sebagai anak domba Allah menanggung, memuat, memikul dosa-dosa dunia. Hanya dia yang memenuhi persyaratan Allah. Karena korban yang harus dipersembahkan, yang dapat menghapus dosa manusia, tidak boleh bercacat celah. Harus tanpa dosa. Sehingga dapat memikul dosa dunia. Supaya di dalam dia yang sudah memikul dosa-dosa kita, kita dibenarkan oleh Allah. Kita dijadikan benar di hadapan Allah. Benar bukan menurut pendapat kita sendiri. Seringkali orang menganggap diri benar. Kalau kita memberitakan Kristus, seringkali orang mengatakan apa? Mengatakan bahwa ia tidak memerlukan Yesus. Karena hidupnya sudah benar. Dia anggap diri benar. Padahal firman Tuhan katakan hidupnya itu seperti kain popok. Kain yang rusak. Kain yang bau di hadapan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kata benar di sini, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, benar karena
korban Kristus di kayu salib. Ketika kita percaya kepadanya, kita dibenarkan. Di dalam pengertian, Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Demikianlah cara Tuhan membebaskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita daripada penghukuman kekal. Dan ini yang harus kita ketahui, dibuat oleh Allah dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Ia mengasihi kepada kita. Karena kasih. Walaupun seringkali kita mendukacitakan hati Tuhan. Walaupun seringkali kita tidak hidup di dalam kehendak daripada Allah. Seringkali perbuatan kita, perbuatan yang bertentangan dengan hukum daripada Allah. Dengan firman daripada Allah. Tetapi tetap Allah mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mengendaki ada seorang pun binasa. Sebab itu Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa kita. Supaya melalui kematiannya, orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa. Diselamatkan dari maut. Bahkan di dalam Matius 8 ayat 16-17 dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Banyak orang yang kerasukan setan. Dan saat ini pun banyak orang kerasukan setan. Setan rakus, setan perbuatan yang kotor, setan perzinahan, percabulan, pornografi. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Bermacam-macam penyakit yang diderita oleh manusia. Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Dasarnya apa? Dasarnya dikatakan, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dikutip dari Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita. Yesuslah yang memikul kelemahan kita. Dan menanggung penyakit kita. Sehingga orang-orang yang percaya bukan hanya dibebaskan dari dosa. Diselamatkan daripada penghukuman kekal. Tetapi juga, saudara sekalian, orang yang percaya, maka pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darah yang tercurah, bilur-bilur yang dideritau Yesus, menyembuhkan sakit penyakit kita. Apakah saudara masih percaya bahwa Yesus bukan hanya pembebas dosa, tetapi juga Dia adalah penyembuh ketika kita berada di dalam keadaan sakit. Dia yang memberikan jalan keluar ketika kita berada di dalam segala kesukaran. Hanya Dia yang dapat melakukan segala perkara yang kita hadapi. Yang kedua, masih di dalam lingkup kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau bagian yang pertama, kematian Yesus
merupakan kehendak daripada Allah. Maka bagian yang kedua, penderitaannya sebagai teladan. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi kita dipanggil untuk meneladani dan mengikuti jejak penderitaan Kristus. Supaya kita hidup seperti Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sekali lagi kita dipanggil bukan untuk percaya saja, tetapi dikatakan karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kita mengikuti jejaknya. Untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan dan jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Jejak yang bagaimana? Ia tidak berbuat dosa. Hidupnya benar sesuai dengan kehendak Bapanya. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Tidak menipu orang lain. Saat ini banyak orang yang suka menipu di dalam zaman yang sulit. Saya mendengar banyak orang menipu, saudara sekalian. Melakukan kejahatan, merampok, membegal, dan lain sebagainya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ia tidak membalas. Banyak orang ketika dia disakiti, timbul amarah. Orang sekarang banyak yang suka naik darah, saudara sekalian. Ya. Inginnya apa? Ingin membalas dendam, tapi Yesus tidak melakukan itu. Di dalam penderitaannya ketika orang mencaci maki, menghina, meludahi dia, dia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau orang melakukan kesalahan, apakah menipu, mencemarkan nama baik orang lain, melakukan penganiayaan, melanggar hukum, lalu lintas, wajar mendapat hukuman. Tetapi Yesus tidak melakukan dosa, kesalahan. Ia tidak menipu, selalu mengatakan yang benar. Ia tidak membalas, walaupun dijahati. Malahan dia memberi pengampunan ketika ia disalibkan. Dan menyerahkan mereka kepada hakim yang adil sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Namun, dia menderita karena ketidakadilan di dalam dunia. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah, ini kita harus ingat. Teladan dan jejak yang Yesus tinggalkan bagi kita. Ikuti teladan dan jejak yang Dia tinggalkan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berkati mereka yang melakukan kejahatan. Ampuni mereka yang sudah membuat kita menderita. Dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya hakim yang adil. Yang kedua, saudara sekalian, kalau yang pertama kita bicara tentang kematian Tuhan Yesus, baik sesuai dengan kehendak Allah,
dan memberikan teladan di dalam penderitaannya. Yang kedua, mengenai kebangkitan Yesus. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat penting dan menjadi dasar iman Kristiani. Sekarang saya akan membawa saudara sekalian mengapa kebangkitan Yesus itu penting. Ada beberapa hal yang saya hendak kemukakan. Yang pertama, tanpa kebangkitannya, iman kita menjadi sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah memberitakan tentang Kristus, tentang kabar kesukaan. Sia-sia memberitakan kabar tentang keselamatan. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bukan hanya pemberitaan kami, kepercayaan kamu juga sia-sia. Baik terhadap pemberitaan yang diberitakan. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak punya juru selamat. Kita tidak memiliki pengharapan untuk hidup kekal. Dosa kita tidak terhapus, tetap tinggal di dalam diri kita. Dan akhirnya kita akan binasa di dalam penghukuman Allah yang kekal. Jadi kebangkitan Yesus penting. Kebangkitan Yesus menjadikan iman percaya kita tidak sia-sia. Dengan iman percaya kita, maka kita boleh mendapatkan pengampunan dan kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus penting karena Dia menjadi sumber kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Atau hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Saudara percaya bahwa Yesus sumber kebangkitan dan kehidupan. Ia bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa atasnya. Dan Dia menganugerahkan kebangkitan dan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus men-share kemenangan atas maut kepada kita yang percaya kepadanya. Sehingga kita dapat memiliki kemenangan. Dan maut mustahil bisa menang atas kita. Maut tidak mungkin lagi bisa menang atas kita. Hal yang ketiga, kenapa kebangkitan Kristus itu penting? Dia yang pertama bangkit, kemudian disusul oleh mereka yang menjadi miliknya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20-23 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung, sebagai yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai yang sulung, yang pertama. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sekali lagi saya menggarisbawahi pada waktu kedatangannya. Firman Tuhan menjamin ada kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Kristus. Yesus kebangkitan yang pertama. Dan setelah itu yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup akan diangkat pada waktu ia datang untuk kedua kalinya. Menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. 1 Tesalonika 4, saudara baca. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Dan ini yang disebut sebagai rapture, pengangkatan orang-orang yang saleh. Pengangkatan gereja daripada Tuhan. Karena kebangkitan Kristus itu penting, maka banyak martir Kristiani mau menukar kehidupannya, menukar kehidupan dunia dengan kehidupan yang kekal. Walaupun harus kehilangan nyawa karena nama Yesus Kristus. Martir adalah istilah bagi mereka yang mati oleh karena nama daripada Kristus. Karena memberitakan Kristus. Oleh karena mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang disebut martir. Yang terakhir, saudara sekalian. Kebangkitan Yesus penting. Karena membuktikan bahwa dia hidup. Dia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Tetapi dia Allah yang hidup. Oleh karena ia hidup, kita memiliki hari esok yang penuh pengharapan. Sehingga kita tidak takut menghadapinya. Tidak takut ketika kehidupan dunia berakhir. Karena kita akan hidup untuk selama-lamanya. Setelah kehidupan dunia berakhir. Di dalam kerajaan sorga. Saudara takut? Ada satu nyanyian. Apakah engkau takut? Menghadapi kehidupan ini. Jangan takut menghadapi kehidupan ini. Jangan takut apa yang engkau alami. Karena kehidupan yang kekal sudah menanti kita ketika kehidupan dunia ini berakhir. Kita memiliki hari esok yang penuh pengharapan. Karena Yesus itu hidup. Yesus, Tuhan itu hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk menolong kita. Menolong ketika kita hidup di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan, bagi Allah, bukan bagi dewa, bukan bagi berhala, bagi patung, tapi dikatakan bagi Allah. Tidak ada yang mustahil atau terlalu sulit untuk menolong dan menyelamatkan kita. Saudara percaya? Saya tutup dengan satu ayat.
Di dalam Yeremia 17 ayat 7. Di dalam bahasa Inggris, indah sekali dikatakan, "Blessed is the man who trusts in the Lord and who hope is in the Lord." Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, seharusnya yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan kita itu hidup, berkuasa, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan menolong dan menyelamatkan kita dari apa yang kita alami. Percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan yang mati, dan dia adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama akan berdoa. Tuhan, kami serahkan firman-Mu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami boleh memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami boleh memperingati Paskah itu yang sesungguhnya Bapa. Yang bukan hanya berbicara tentang kebangkitan Yesus, tetapi juga berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kami mengucap syukur. Tanpa kematian-Mu, kami tidak memiliki pengharapan. Tapi tanpa kematian yang disertai dengan kebangkitan, kami pun tidak memiliki pengharapan. Terima kasih, ya Bapa, bahwa Engkau yang sudah mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi korban yang membebaskan kami dari segala dosa kami, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami bahkan. Terima kasih. Dan Yesus, kami pun mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau rela menanggung dosa-dosa kami. Apa yang dapat kami balas untuk kasih-Mu ya Allah, kecuali kami hidup untuk kebenaran, kebenaran daripada firman-Mu. Kami tidak ingin hidup di luar firman-Mu, Bapa, menyimpang daripada firman-Mu. Tapi Engkau tolong kami supaya kami boleh berhasil hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kehendak-Mu, di dalam firman-Mu. Kami boleh hidup serupa dengan Kristus Yesus di dalam kebenaran daripada Allah. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan saat ini perjamuan kudus, berkati perjamuan ini. Kami mau mengingat kembali, kami tidak mau melupakan kasih daripada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui perjamuan ini Bapa, kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit bahkan disembuhkan, karena kuasa bilur-bilur-Mu, darah yang tercurah itu, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara sekalian, saatnya tiba bagi kami untuk kita sekalian untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyanyikan Hatinya Tuhan hancur karena aku. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Waktu Dia mati di salib, hancur karena susah
hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Waktu Dia mati di salib, hancur karena susah, hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Mari kita berdoa. Mungkin kalau ada dosa-dosa dalam kehidupan kita, biarlah kita bereskan pada saat ini. Kalau ada kebencian terhadap sesama, kita bereskan hari ini. Sebelum kita makan dan minum perjamuan daripada Tuhan, sehingga kita berlayak makan dan minum di dalam perjamuan Tuhan. Dan perjamuan ini dan kuasa di dalam perjamuan ini boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Semuanya membereskan diri di hadapan Tuhan. Ampuni Bapa segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami. Ampuni kalau kami membenci sesama kami. Ampuni Tuhan kalau pada saat ini kami memiliki pikiran yang jahat terhadap sesama kami. Kami ingin hidup seperti Kristus. Hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Supaya kuasa di dalam perjamuan ini mengalir dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pegang roti di tangan kanan. Biarlah kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan mengenai roti ini. Dikatakan demikian. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Dikatakan demikian firman Tuhan mengenai cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini, dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja melalui perjamuan ini. Supaya yang lemah diberikan kekuatan. Amin Tuhan. Amin. Untuk kami boleh bangkit Tuhan, dan selalu hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian yang susah hati, berikan penghiburan-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Supaya sukacita surgawi Engkau anugerahkan kepada kami sekalian.
Yang sakit Engkau Ya sembuhkan. benar, sakit dalam nama Yesus. Bahkan kami serahkan Tuhan supaya Engkau pulihkan yang rusak, baik dalam rumah tangga kami, dan juga hal-hal yang rusak dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh dipulihkan. Amin Yesus. Dan kami boleh menjadi benar di hadapan-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus. Engkau tidak lagi melihat dan memperhitungkan dosa-dosa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu yang bekerja, berkati Bapa. Yang tidak memiliki pekerjaan, bukakan jalan supaya boleh bekerja dan boleh survive di dalam keadaan yang sulit karena penyakit COVID-19. Bahkan yang sakit COVID-19, Engkau berikan kesembuhan. Ya benar Yesus. Karena kami percaya bahwa maut melihat darah pada ambang pintu hati kami. Maut itu akan melewati kami. Kami masih percaya kuasa daripada darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Dan kini saudara sekalian, terimalah anugerah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.